Pemirsa, inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Indeks harga saham gabungan diprediksi bergerak fluktuatif pada perdagangan hari ini. Sentimen apa saja yang mempengaruhinya? Kita akan segera bergabung dengan Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi Mercy, apa saja yang mempengaruhi pergerakan indeks untuk hari ini? Reno dan pemirsa, hari ini pandangan pelaku pasar masih tertuju pada Bank Sentral Amerika Serikat yang baru saja merilis notulensi rapat pada bulan September 2022. Pergerakan IHSG diprediksi fluktuatif, Reno dan pemirsa. Kalau pagi hari ini kita bisa melihat IHSG menguat tipis 0,13% di level 6.916 setelah mengalami pelemahan selama 3 hari berturut-turut selama sepekan ini. Akhirnya terjadi rebound tipis karena ada penguatan pada saham sektor energi. Secara sektoral, saham sektor energi menguat 0,9% dan ada saham-saham batubara yang menguat 1-2% menopang pergerakan indeks. Namun sebenarnya analis memprediksi indeks harga saham gabungan masih rawan melemah atau kena aksi profit taking melihat sentimen global yang juga masih negatif, terutama terkait dengan kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang prediksinya masih akan agresif di bulan November 2022. Pada malam kemarin ada rilis dari notulensi rapat Bank Sentral Amerika Serikat pada bulan September yang menunjukkan bahwa sebenarnya pejabat-pejabat The Fed ini cukup terkejut melihat angka inflasi pada bulan September 2022 yang masih tinggi di Amerika Serikat, yaitu inflasinya 8,3%. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan untuk menaikkan suku bunga sampai 300 basis poin pada tahun ini yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Dan dari notulensi rapat ini mengindikasikan bahwa pejabat-pejabat The Fed masih mengharapkan kenaikan suku bunga lanjutan dan akan menahan suku bunga yang cukup tinggi ini dalam beberapa waktu sampai inflasi di Amerika Serikat mulai mereda, dan target jangka panjang The Fed ini inflasi bisa kembali ke level 2%. Kita bisa lihat indeks global melemah, indeks Dow Jones di Amerika Serikat, S&P 500, Nasdaq Composite ini juga melemah, Reno dan pemirsa. Di London, Inggris dan juga di Jerman ini juga mengalami pelemahan yang sama, sementara indeks di kawasan Asia, indeks Nikkei, Hang Seng dan Straits Times ini juga sama-sama bergerak melemah, terutama juga kalau dilihat indeks harga di tingkat produsen di Amerika Serikat masih naik 0,4% secara bulanan dan secara tahunan masih naik 8,5% dan memberikan indikasi inflasi masih tinggi. Itulah yang menyebabkan pergerakan IHSG masih akan fluktuatif hari ini antara 6.800 sampai 7.043. Reno. Mercy, lalu bagaimana dengan posisi rupiah dan komoditas hari ini? Reno dan pemirsa, nilai tukar rupiah masih berada di kisaran Rp15.300 per dolar Amerika Serikat. Pada posisi perdagangan kemarin, rupiah menguat sangat tipis 0,01% di level 15.356. Kami juga akan mengajak Anda melihat posisi dolar Amerika Serikat terhadap mayoritas mata uang utama dunia atau dolar indeks yang pagi hari ini memang mengalami pelemahan tipis 0,14%, namun posisinya masih cukup tinggi di angka 113 jika dibandingkan dengan perdagangan di awal pekan ini atau hari Senin kemarin. Dolar indeks masih berada di 111, namun saat ini berada di 113. Tingginya posisi dolar indeks atau dolar Amerika Serikat menekan harga komoditas terutama minyak mentah dunia, yang mana minyak WTI turun 0,06% di angka $87 per barel. Ini turun dari posisi awal pekan yang masih berada di kisaran $90 per barel. Namun minyak jenis Brent naik tipis 0,04%, harga $92 Amerika Serikat per barel. Masih ada volatilitas atau pergerakan yang sangat fluktuatif pada harga minyak karena di satu sisi ada ekspektasi suplai berkurang karena OPEC akan mengurangi produksi minyak mulai bulan November mendatang, yaitu pengurangan yang mencapai 2 juta barel per hari. Namun di sisi lain, Departemen Energi di Amerika Serikat menurunkan proyeksi permintaan terhadap minyak dunia dari sebelumnya tumbuh 1,7%, kini hanya 0,9% di tahun 2023. Oleh karena itu kita akan terus pantau, Reno dan pemirsa, pergerakan indeks saham, nilai tukar rupiah dan harga komoditas yang masih akan sangat fluktuatif dipengaruhi oleh berbagai sentimen dan ketidakpastian saat ini. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Mercy, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tebing pedukuhan Duren Sawit, Desa Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta longsor menerjang rumah warga serta memutus jalan desa. Bukit setinggi 15 meter yang berada di sisi belakang rumah warga longsor dan menyebabkan rumah warga rusak parah. Penghuni rumah menjelaskan saat hujan deras mengguyur dirinya secara berkala mengecek tebing.
mengantisipasi terjadinya tanah longsor. Namun longsor terjadi secara tiba-tiba sehingga 3 orang yang berada di dalam rumah terjebak dan tertimpa reruntuhan. Beruntung ketiganya berhasil menyelamatkan diri meski mengalami luka. Pemilik rumah pun mengungsi ke rumah tetangga mengingat kondisi rumah mereka rusak parah dan tidak dapat ditinggali. Upaya pembersihan material longsor pun dilakukan secara swadaya oleh warga setempat. Selain menimpa rumah, longsor juga menutup akses jalan warga. Dari pendataan sementara, 7 titik jalan terganggu karena tertutup material longsoran. Inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Pemirsa, 4 siswa SMP asal Depok hanyut saat menjalani latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS di Curik, Cilember, Kabupaten Bogor. Siswa telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari keseluruhan 105 siswa, 4 orang siswa SMPT IT Al-Hikmah Depok dikabarkan hanyut. 3 orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 1 lainnya saat ini tengah dalam pencarian. Salah satu korban yakni Amira Hana Pramono. Jenazah disemayamkan di rumah duka di wilayah Beji, Kota Depok. Keluarga dan kerabat mulai berdatangan ke rumah duka. Ayah almarhum mengatakan keluarganya mengetahui musibah ini dari salah seorang guru pembimbing. Rencananya jenazah Amira akan dimakamkan hari ini di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Sebelumnya peristiwa bermula saat para siswa berangkat dari tenda mereka sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat siang kemarin hingga akhirnya terjadi hujan deras sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Para siswa yang diperintah untuk kembali ke tenda masing-masing justru terjebak di sungai yang berada di antara 2 bukit. LDKS ya Pak. Kegiatan sendiri dari kapan sih Pak? Baru kemarin pagi. Oh, dari kemarin pagi ya? Siang dia makan siang sama sholat dulu berjamaah katanya. Siap. Terus habis itu curug. Pas baliknya itu air bah. Oh, berarti almarhum terjebak gitu ya Pak? Iya. Ya terjebak banyak, cuman yang hilang itu yang 4 itu. Yang 4 itu. Termasuk anak saya. Yang 4 itu ada yang ketemu jam 6, anak saya jam 9 malam. Yang satu lagi jam 10 malam, yang satu kan belum ketemu sampai sekarang. Anaknya gimana, udah di rumah? Sementara para orang tua siswa berdatangan di sekolah SMP IT Al-Hikmah di Jalan Areman, Cimanggis, Kota Depok. Mereka mengambil tas dan barang-barang anak-anak yang ikut LDKS di Curug, Bogor. Bu, lega nggak Bu anaknya udah di rumah Bu?